Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Nafila Arini dari kelas 2D PAI khusus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Ingin menjelaskan sedikit tentang hukum halal dan haram makanan di dalam Islam. Yang terhormat dosen Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Nah, di sini Halal dan Haram dalam Islam adalah sebuah buku karya cendekiawan Islam, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yaitu buku aslinya diterbitkan pada tahun 1960 dengan judul Al-Halal wal Haram fil Islam. Buku ini berisi mengenai hukum halal atau haramnya sesuatu, walaupun ada beberapa hal yang menyimpang di buku ini. Buku ini terbagi atas 4 bab, yaitu diantaranya yang pertama tentang pokok-pokok ajaran Islam, halal dan haram. Yang kedua yaitu tentang makanan, pakaian, dan rumah. Yang ketiga yaitu ghorizah, pernikahan, dan keluarga. Yang keempat yaitu tentang kepercayaan, tradisi, muamalah, hiburan, kemasyarakatan, dan antar umat. Dalam buku ini menjelaskan, yaitu sejak dahulu kala umat manusia berbeda-beda dalam menilai masalah makanan dan minuman mereka. Ada yang boleh dan ada juga yang tidak boleh. Lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang. Adapun masalah makanan dan minuman yang berupa tumbuh-tumbuhan tidak banyak diperselisihkan. Di dalam Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, kurma, gandum, ataupun bahan-bahan lainnya, selama benda-benda tersebut sudah mencapai kadar memabukkan. Begitu juga dalam Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat, serta yang membahayakan tubuh, sebagaimana akan kami sebut di bawah. Adapun soal makanan berupa binatang inilah yang terus diperselisihkan dengan hebat oleh agama-agama dan golongan. Selanjutnya ialah menyembelih dan makan binatang dalam pandangan agama Hindu. Ada sementara golongan, misalnya golongan Brahmana atau agama Hindu, dan filsuf yang mengharamkan dirinya menyembelih dan memakan binatang. Mereka cukup hidup dengan makanan dari tumbuh-tumbuhan saja. Golongan ini berpendapat bahwa menyembelih binatang termasuk suatu keganasan manusia terhadap binatang hidup. Manusia tidak berhak untuk menghalang-halangi hidupnya binatang. Tetapi kita juga harus tahu dari hasil pengamatan kita terhadap alam ini bahwa diciptakannya binatang-binatang itu tidak mempunyai suatu tujuan, sebab binatang tidak mempunyai akal dan kehendak. Bahkan secara nalurinya binatang-binatang itu diciptakan guna memenuhi atau khidmat kebutuhan manusia. Oleh karena itu, tidak aneh jika manusia dapat memanfaatkan dagingnya dengan cara menyembelih, sebagaimana halnya dia juga dapat memanfaatkan tenaganya dengan cara yang lazim. Kita pun mengetahui dari sunatullah, yaitu ketentuan Allah terhadap makhluknya ini, yaitu golongan rendah biasa berkorban untuk golongan atas. Misalnya, daun-daun yang masih hijau boleh dipotong atau dipetik buat makanan binatang, dan binatang disembelih dengan makanan manusia untuk makanan manusia, dan bahkan seseorang berperang dan terbunuh untuk kepentingan banyak orang. Begitulah seterusnya. Haruslah diingat bahwa dilarangnya manusia untuk menyembelih binatang tidak juga dapat melindungi binatang tersebut dari bahaya maut dan binasa. Kalau tidak berbaku hantam satu sama lain, dia juga tidak akan mati dengan sendirinya, dan kadang-kadang mati dalam keadaan demikian itu lebih sakit daripada ketajaman pisau. Nah, yang selanjutnya yaitu Islam menghalalkan yang baik.
Islam datang, sedang manusia masih dalam keadaan demikian dalam memandang masalah makanan berupa binatang. Islam berada di antara suatu faham kebebasan soal makanan dan ekstremis dalam soal larangan. Oleh karena itu, Islam kemudian mengumandangkan kepada segenap umat manusia dengan mengatakan, "Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Jangan makan kamu mengikuti jejak syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang-terangan bagi kamu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Di sisi Islam, memanggil manusia supaya suka makan hidangan besar yang baik yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka, yaitu bumi lengkap dengan isinya, dan kiranya manusia tidak mengikuti kerajaan dan jejak syaitan yang selalu menggoda manusia supaya mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan dan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang dihalalkan oleh Allah, dan syaitan juga menghendaki manusia supaya terjerumus dalam lembah kesesatan. Selanjutnya yaitu diharamkannya bangkai dan hikmahnya. Yang pertama kali diharamkan makanan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. Hati orang-orang selama ini kadang-kadang bertanya-tanya tentang hikmah diharamkannya bangkai tersebut kepada manusia, dan dibuang begitu saja, tidak boleh dimakan. Untuk persoalan ini kami menjawab bahwa diharamkannya bangkai itu mengandung hikmah yang sangat besar sekali, yaitu yang pertama, naluri manusia yang sehat pasti tidak akan makan bangkai, dan dia pun akan menganggapnya kotor. Para cerdik pandai di kalangan mereka pasti akan beranggapan bahwa makan bangkai itu adalah suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan harga diri manusia. Oleh karena itu, seluruh agama samawi memandangnya bangkai itu suatu makanan yang haram. Mereka tidak boleh makan kecuali yang disembelih, sekalipun berbeda cara menyembelihnya. Hikmah yang kedua yaitu supaya setiap muslim suka membiasakan bertujuan dan berkehendak dalam suatu hal, sehingga tidak ada seorang muslim pun yang memperoleh suatu atau memetik buah melainkan setelah dia mengkonkretkan niatnya, tujuannya, dan usahanya untuk mencapai apa yang dimaksud. Begitulah maka arti menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukan bangkainya tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak memakannya. Yang ketiga yaitu binatang yang mati dengan sendirinya pada umumnya mati karena sesuatu sebab, mungkin karena penyakit yang mengancam, atau karena suatu sebab mendatang, atau karena makan tumbuh-tumbuhan yang beracun dan sebagainya. Semuanya tidak dapat dijamin untuk tidak membahayakan. Contohnya seperti binatang yang mati karena sangat lemah dan karena keadaannya yang tidak normal. Yang hikmah yang keempat adalah Allah mengharamkan bangkai kepada kita umat manusia. Berarti dengan begitu ia telah memberi kesempatan kepada hewan atau burung untuk memakannya sebagai tanda kasih sayang Allah kepada binatang. Karena binatang-binatang itu adalah makhluk seperti kita juga, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Quran. Hikmah yang terakhir ialah supaya manusia selalu memperhatikan binatang-binatang yang dimilikinya, tidak membiarkan begitu saja binatangnya itu diserang oleh sakit dan kelemahan sehingga mati dan hancur, tetapi dia harus segera memberikan pengobatan atau pengistirahatan. Dan keterangan yang selanjutnya adalah tentang haramnya darah yang mengalir. Makanan kedua yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah bertanya tentang limpa, yaitu tihal. Maka
Beliau menjawab, "Makanlah." Orang-orang kemudian berkata, "Itu kan darah." Maka Ibnu Abbas menjawab, "Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir." Rahasia diharamkannya darah yang mengalir di sini adalah justru karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya. Dan ini pun dapat diduga akan berbahaya. Bagaimana halnya bangkai? Orang-orang jahiliyah dahulu kalau lapar, diambilnya suatu yang tajam dari tulang ataupun lainnya, lantas ditusukkannya kepada unta atau binatang yang darahnya mengalir itu, dikumpulkan kemudian diminum. Begitulah seperti yang dikatakan oleh Al-A'sha dalam syairnya, "Janganlah kamu mendekati bangkai, jangan pula kamu mengambil tulang yang tajam, kemudian kamu tusukkan dia untuk mengeluarkan darah. Oleh karena itu, mengeluarkan darah dengan cara seperti itu termasuk menyakiti dan melemahkan binatang. Maka akhirnya diharamkanlah darah tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makanan yang diharamkan oleh Allah yang ketiga yaitu daging babi. Naluri manusia tidak baik dengan barang yang tentu saja tidak akan menyukainya, karena makanan-makanan babi itu yang kotor-kotor dan najis. Ilmu kedokteran sekarang mengakui bahwa makan daging babi itu sangat berbahaya untuk seluruh daerah, lebih-lebih di daerah panas. Ini diperoleh berdasarkan penyelidikan ilmiah bahwa makan daging babi itu salah satu sebab timbulnya cacing pita yang sangat berbahaya. Dan barangkali mengetahui modern berikutnya akan lebih banyak yang dapat menyingkap rahasia haramnya babi ini daripada hari kini. Maka tepatlah apa yang ditegaskan oleh Allah, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang berbunyi, "Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor." Nah, sementara ahli penyelidik berpendapat bahwa membiasakan makan daging babi dapat melemahkan perasaan cemburu terhadap hal-hal yang terlarang. Selanjutnya yaitu makanan haram yang keempat, yaitu binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala kaum penyembah berhala, yaitu wasaniyin. Dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti Lata dan Uzza. Ini berarti suatu takarrub kepada selain Allah dan menyembah kepada selain asma Allah yang maha besar. Jadi sebab ilah diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah. Di sini adalah semata-mata lillah agama, dengan tujuan untuk melindungi akidah tauhid, kemurnian akidah, dan memberantas kemusyrikan dengan segala macam manifestasi berhalanya dalam seluruh lapangan. Selanjutnya yaitu macam-macam bangkai. 4 macam binatang yang disebut di atas adalah masih terlalu global, yaitu mujmal, yang kemudian diperinci dalam surat Al-Maidah menjadi 10 macam, seperti yang telah kami sebutkan di atas dalam pembicaraan tentang bangkai. Yang diperincinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu al-munkhaniqah, yaitu binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang kepada tempat yang sempit dan sebagainya, sehingga binatang tersebut mati. Yang keenam yaitu al-mauqudhah, yaitu binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu al-mutaruddiyah, yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati. Yang seperti inilah binatang yang jatuh dalam sumur. Yang keempat ialah an-natihah, yaitu binatang yang baku hantam antara satu dengan yang lain sehingga mati. Yang kelima, yang terakhir yaitu
ma'akala sabu, yaitu binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagai dagingnya sehingga mati. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkannya macam-macam binatang di atas adalah bangkai binatang seperti tertera yang di atas agak kurang begitu tampak di sini, tetapi hikmah yang lebih kuat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan perlunya manusia kepada binatang kasih sayangnya dan mempeliharanya. Oleh karena itu, tidak pantas kalau manusia dibiarkan begitu saja dengan sesukanya untuk mencekik dan menyiksa binatang dengan memukul hingga mati seperti yang biasa dilakukan oleh pengembala-pengembala yang keras hati, khususnya bagi mereka yang diupah dan mereka yang suka mengadu binatang, misalnya mengadu antara 2 kerbau, 2 kambing sehingga matilah binatang-binatang tersebut atau hampir-hampir mati. Selanjutnya yaitu binatang yang disembelih untuk berhala. Perincian yang ke-10 adalah macam-macam binatang yang haram, yaitu yang disembelih untuk berhala, yaitu madzubiha 'alan nusub. Nusub sama dengan mansub, yang artinya yang ditegakkan. Maksudnya yaitu berhala atau batu yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembahan selain Allah. Tanda-tanda ini berada di sekitar Ka'bah. Orang-orang jahiliyah biasa menyembelih binatang untuk dihadiahkannya kepada berhala-berhala tersebut dengan maksud bertakarrub kepada Tuhannya. Binatang yang disembelih untuk maksud di atas tersebut salah satu macam yang disembelih bukan karena Allah. Selanjutnya yaitu ikan dan belalang dapat dikecualikan dari bangkai. Ada 2 binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam dari kategori bangkai, yaitu belalang, ikan dan sebagainya dari macam binatang yang hidup di dalam air. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah air laut, beliau menjawab, laut itu ialah air yang suci dan bangkainya halal. Dan firman Allah yang mengatakan, dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 96. Umar berkata, yang dimaksud syaiduhu yaitu semua binatang yang diburu, sedang yang dimaksud ta'amuhu makanannya yaitu barang yang dicarinya. Dan kata Ibnu Abbas pula bahwa yang dimaksud ta'amuhu yaitu bangkainya. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan kulit tulang dan rambut bangkai. Yang dimaksud haramnya bangkai hanyalah soal makanannya. Adapun memanfaatkan kulitnya, tanduknya, tulangnya atau rambutnya tidaklah terlarang. Bahkan satu hal yang terpuji karena barang-barang tersebut masih mungkin digunakan. Oleh karena itu tidak boleh disia-siakan. Yaitu selanjutnya keadaan darurat dan pengecualiannya. Semua binatang yang diharamkan sebagai tersebut di atas adalah berlaku ketika dalam keadaan normal. Adapun ketika dalam keadaan darurat maka hukumnya tersendiri, yaitu halal. Firman Allah yang berbunyi, Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang telah diharamkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Quran Surat Al-An'am ayat 119. Dan di ayat lain setelah Allah menyebut tentang haramnya bangkai dan darah sebagaimana kemudian diikuti dengan mengatakan, barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak akan dosa atasnya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih. Yang terakhir yaitu daruratnya berobat. Daruratnya berobat yaitu ketergantungan sembuh suatu penyakit pada memakan suatu dari barang-barang yang diharamkan. Hal ini para ulama fikih berpendapat bahwa di antara mereka ada yang berpendapat berobat itu tidak dianggap sebagai darurat yang sangat memaksa, seperti halnya makan. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesembuhanmu dengan suatu yang
ia haramkan atas kamu. Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.